Assalamualaikum, halo gengs Santero Negeri. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, dalam segmen Ngobos, ngobrol otomotif santai, kali ini ada beberapa hal yang ingin gue bahas terkait servis motor. Jadi beberapa waktu kebelakang ini memang gue jarang upload video karena biasalah kuliah negara ada prioritas atau kepentingan yang harus diutamakan, yaitu kerjaan. Jadi di sela-sela waktu senggang ya sekarang gue usahakan untuk sedikit bagi-bagi cerita lah sama kawan-kawan semua. Jadi gini, di sini gue mau bahas tentang servis motor, salah satu motor gua. Ya, di sini kita bahas servis si Yamaha YZF R6S tahun 2005, moge jadul. Nah, jadi karena ini motor udah lama banget gak diservis, jadi mau tidak mau untuk biar tetap performanya baik dan kondisinya juga ketika nanti dipakai itu juga tidak ada problem atau masalah, adalah sebaiknya kita servis terlebih dahulu. Jadi gini, motor ini jarang gue pakai ya, jarang banget gue pakai. Andaikan gue pakai cuman ada event-event tertentu aja. Selain itu paling San Mori tipis-tipis di sekitar Jakarta ataupun paling jauh ke arah Bogor. Itu pun jarang, sebulan sekali juga belum tentu keluar. Nah, di sini akan gue bahas segala bentuk yang gue lakukan sama ini motor. Tentunya kita fokus ke servis. Jadi mulai dari waktunya, terus apa aja sih yang diservis, terus juga berapa biayanya, nanti akan gue jabarkan semua dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa stay tune terus, kalau perlu subscribe dan tekan tombol loncengnya, kali aja ada video-video baru gua ataupun yang bisa menghibur rekan-rekan semua lah. Oke, kita obrol-obrol ringan aja, nggak usah terlalu mendetail dan terlalu teknis. Jadi gini, karena ini motor jarang gue pakai, tentunya kalau kita bicara waktu servis itu jangka waktunya nggak seperti motor yang memang kita pakai daily ya. Untuk servisnya sendiri, terakhir gue servis ini motor 2 tahun lalu, bayangin aja 2 tahun lalu. Itu waktu yang cukup lama ya. Ya karena memang nggak pernah dipakai kan, jadi ya asumsi gue kayaknya nggak banyak lah yang perlu di-adjust ataupun dibersihkan. Kan servis itu biasa rasanya membersihkan bagian-bagian motor terutama dan periksa kaki-kaki dan yang lainnya lah. Lain hal dengan penggantian part ya, ataupun perbaikan atas kerusakan. Jadi ini motor terakhir gue servis 2 tahun lalu, waktu pertama kali gue ngangkat ini motor ya, sekitar tahun 2023. Lama banget pokoknya deh. Nah, untuk servis memang lama, tapi untuk penggantian oli itu gue punya rentang waktu paling lama 6 bulan, paling cepet 3-4 bulan, tergantung frekuensi gue pakai ini motor ya. Nah, apakah waktu 2 tahun itu waktu yang ideal buat motor diservis? Itu kembali lagi kepada motornya digunakan untuk apa gitu loh. Ya sebaiknya sih servis itu tidak terlalu lama ya, karena biar bagaimanapun motor didiamin itu tetap aja ada perlu dibersihkan ya, karena kita ketahui sendiri bahwa kita di Indonesia ini negara tropis dengan kelembapan yang tinggi, debunya banyak, terus ya kadar airnya juga banyak, itu pengaruh lah banyak hal lah terhadap kendaraan yang memang berdiam diri atau berada di negara-negara tropis gitu. Oke, baik, itu untuk waktu servis ya. Nah, untuk waktu servisnya yang gua lakuin sama ini motor ya lumayan panjang. Terus kemarin itu apa aja sih yang diservis? Jadi ya karena ini moge udah berumur gitu ya, jadi servisnya sebetulnya sih sama-sama aja sama motor-motor lain. Ya hampir-hampir mirip lah, nggak ada pembeda. Nah sekilas saja
mengenai motor gua, si R6S ini motor keluaran tahun 2005, kurang lebih udah 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu, tepat 20 tahun yang lalu motor ini dirilis. Jadi teknologinya sebetulnya dibilang ketinggalan ya nggak terlalu lah ya. Masih cukup termasuk motor yang modern di kala itu, karena sudah menggunakan untuk sistem yang ada dalam engine-nya, untuk sistem pengabutan bahan bakarnya sudah mengaplikasi dari injeksi. Yang artinya motor ini sudah ada ECU-nya, banyak sensor-sensor di mesinnya, dan sudah bisa dicolok ke kabel OBD. Apa itu kabel OBD? Ya lu bisa searching sendiri lah. Jadi bisa di-scan, bahasa singkatnya seperti itu, bahasa awamnya ini motor bisa di-scan lah kayak motor-motor zaman sekarang. Jadi kita bisa tahu parameter berapa setiap sensor-sensornya, dan nanti kita sesuaikan dengan buku manual service dari si YZF R6 ini. Jadi pada kali itu udah cukup canggih loh. Sistem pengabutan bakarnya udah injeksi. Apalagi ya? Ya umum sih yang lain ya. Kayak motor-motor zaman sekarang aja gitu loh. Gua rasa nggak ada banyak pembeda gitu. Nah, jadi kemarin tuh gue servis apa aja sih yang di treatment di motor gua. Yang pertama jelas kita bersihin dulu throttle bodinya. Nah, throttle bodinya dibersihin, pas kebetulan dibuka, wah itu udah kotor banget. Karena dalam rentang 2 tahun ini motor udah gue bawa kemana ya. Jadi ya kalau San Maria tipis lah, sini Jakarta, paling jauh ya Senayan gitulah. Bolak-balik. Kalau buat ngopi-ngopi cantik di pinggir-pinggir sini sih jarang gue sih ya. Terus paling untuk ya kegiatan pelesiran lah, San Mori lah kalau kata anak zaman sekarang mah. Paling jauh ya ke Bogor. Itu juga nyamperin temen gue ke daerah Sentul. Udah itu aja untuk seputar kegiatan San Mori. Selain itu motor juga gue pakai buat track day. Sekali gue pakai track day di Sentul. Ya lumayan lah, ada sekitar 20 lepan. Terus juga motor setelah itu ada event yang mana di Jogja kemarin, motor gue buat touring kurang lebih 170 km bolak-balik. Ya alhamdulillah sih motornya nggak pernah bermasalah ketika memang lagi dipakai buat event-event yang menurut gue event serius lah. Tapi kalau buat sepele-sepele ngopi-ngopi itu kadang ada aja gitu. Ya malum karena sudah berusia ya, ada beberapa part atau fast moving atau slow moving yang perlu diganti. Nah, waktunya udah panjang tuh. Ya pertama ya di servis starter bodinya. Kotornya tak kotor banget. Gue pikir paling nggak kotor, cuma dipakai sini-sini doang. Ya karena gue nggak sadar juga sih kalau motor gue pakai touring, gue pakai track day, ya terus San Mori. Tapi jarang ya, intensitasnya jarang. Selama 2 tahun tuh motor paling keluar beberapa kali aja. Paling gue ketemu anak-anak grey lah. Selain turtle body, ya bersih-bersih lainnya. Pas dibuka turtle bodinya, si manifold itu karet ya, kalau ini bahannya kan karet ya, karet penghubung antara turtle body sama cylinder head ya, atau dekselnya tuh. Itu udah bocor karena o-ringnya tuh udah keras. Akhirnya kita dibuka sama bengkel, terusnya dilakukan perbaikan, ditambah packing. Diamplas sedikit karena agak-agak melengkung. Ya alhamdulillah so far so good, bisa berfungsi dengan baik. Nah, setelah dipasang kembali, kemarin cek busi juga ya. Injektor juga dibersihkan, jadi injektor sempat dibersihkan juga. Dan alhamdulillah nggak ada masalah sama injektornya. Busi juga nggak ada masalah. Ya sudah, setelah dibersihkan, dilakukan langkah sinkronisasi di antara masing-masing si turtle body. Ada alat vakum tuh yang biasa kalau kita setel motor multisilinder tuh, mulai dari 2 silinder sampai dengan ya sebanyaknya, itu ada alat vakum tuh yang dimana di situ kayak ada air raksanya tuh naik turun tuh biar rata gitu. Nanti gue tunjukin gambarnya kayak gimana. Nah, itu dilakukan penyetelan, setel CO tuh ya, nah zaman sekarang pasti tahu tuh setel CO gitu. Setel CO, jadi kembalikan standar pabrik, pokoknya kembali standar pabrik aja kalau gue sih, karena ya memang motor udah berumur juga kan. Bahkan kadang standar pabrik itu buat motor yang sudah berusia itu bisa ada adjust sedikit gitu loh, disesuaikan.
dengan kondisinya saat itu. Karena kan mesin itu kan lama-lama mengalami penurunan performa gitu loh. Ya jadi ada yang perlu parameternya ditambah ukurannya. Jadi biar mengimbangi dari si usia partnya itu. Oke, dah tuh di adjust tuh, disinkron. Nah, setelah sinkron selesai, ganti oli udah pasti. Di sini gua pakai oli yang ada aja di rumah gitu. Pakai aja yang ada di rumah, kita ganti. Ya sudah. Setelah itu selesai. Dites, tes. Tapi kemarin tuh setelah dites ya ada satu permasalahan. Awalnya sih gua minta buka tangki gitu, karena tangki nggak bisa dibuka tuh. Tangki bukan nggak bisa dibuka, kuras tangki. Ya, jadi biar pengen lihat ada endapan atau enggak, fuel pumpnya bagaimana performanya. Dan terus biasanya di fuel pump itu ada saringan tuh, kita perlu ganti itu kalau udah kotor. Ternyata bautnya nggak bisa selek. Waduh, gawat juga nih. Akhirnya udahlah nggak usah dibuka. Tapi begitu ada hikmahnya juga, setelah nggak dikerjakan bagian itu, lampu dari kalau moge-moge zaman dulu tuh yang udah premodern ya, yang dia tuh jadi indikator bensinnya ada gambar bensin, dia akan berkedip kalau misalkan bensin itu habis. Nah ini kedip terus ketika gue isi bensin gitu kan, isi bensin kedip terus. Akhirnya gue balik lagi ke bengkel, udah dibuka lah tuh fuel pumpnya. Wah ternyata udah kotor banget. Ketika udah kotor ya mau nggak mau gue ganti filter dari si fuel pump. Nah filternya ini mesti cari sana sini sulit ya. Memang kalau motor yang nggak umum gitu, yang jarang banget di Indonesia, di negara kita ini, ya partnya sebelum kita servis tuh kita sudah bisa memprediksi nih kira-kira apa sih yang perlu disiapin gitu loh. Jadi biar nggak lama juga gitu kan, nggak lama motornya di bengkel. Dan kasihan bengkelnya juga kalau memang terbatas space-nya, mau ada motor masuk ya tertahan dengan motor itu. Akhirnya ya karena part kecil tuh harganya murah sekitar 25 ribuan lah tuh filter Pampers sih orang kalau bilang di sini Pampersnya dari si fuel pump tuh. Ya udah kita nunggu tuh selama 5 hari buat sampai dia datang. Nah sampai diganti di fuel pumpnya, sekalian perbaiki masalah tadi kayak indikator bensin yang mati dan nyala ketika bensin itu penuh ataupun bensin itu sudah rest. Nah, itu perlu diganti dan diperbaiki, perlu diperbaiki. Nah, setelah dirakit lagi baru ya sudah selesai gitu servisnya gitu. Nah, di sini kan tadi gue bilang bahwa motor yang sudah berusia dan memang jarang gitu loh di pasaran di negara kita, ya kalau mau servis ya kita butuhlah pengetahuan dasar tentang si motor itu gitu. Kira-kira mau diservis apa aja nih, part-part yang perlu diganti ya, biasanya part fast moving gitu. Dan kemarin juga gua cek motor gua tuh nggak ada busa filternya di sini, yang buat si throttle body itu kotor. Akhirnya mau nggak mau pesen lagi ke luar negeri, ke Cina kalau nggak salah, pesen ke Cina. Ya buat ambil busanya aja, busa doang, padahal pakai busa sofa sebetulnya bisa sih. Ya cuman nggak tahu lah, gue ngeri kalau pakai busa biasa takutnya dia brodol masuk ke throttle body, malah gawat nanti dalam mesin. Nah kayak gitu, pesen dah tuh akhirnya. Tahu nih datangnya kapan, sebulan gitu loh. Ya udah, itu perlu persiapan tuh, itu pengalaman banget biar ya ketika servis ya partnya ada, yang fast movingnya ya langsung pasang selesai gitu. Nah servis sendiri, nah kita sekarang bicara tentang biaya yang perlu dipersiapkan untuk si moge tua ini ketika servis. Sebetulnya hampir mirip aja sama motor biasa. Motor biasa kayak gimana sih? Ya motor-motor kelas 250 cc ya, biayanya hampir mirip lah. Paling beda-beda tipis untuk biaya servisnya gitu loh. Tapi untuk biaya lain-lainnya, nah di sini tinggal dikalikan aja berapa part yang perlu kita beli. Contoh kita mulai dari oli dulu. Di sini oli gua pakai Motul 300V. Ini bebas kalau teman-teman punya motor juga. Oli itu banyak pilihan, tergantung preferensinya masing-masing. Di sini gua pakai oli 300V, Motul 300V. Kenapa? Yang pertama memang gua udah pernah coba nih oli, cakep banget buat
apa ya, buat durabilitas, bahkan termasuk oli racing ya. Tapi bukan berarti gua di endorse tuh, bukan, nggak ada. Jadi itu oli pas kebetulan ada di rumah gitu loh. Nah, udah dipakai aja gitu. Nah, kalau misalkan kita konversi ke biaya, berapa sih untuk beli satu buah oli? Di sini kan butuh, motor gue tuh 2,5 ya, 2,4 liter lah. Kalau ganti filter oli itu 2,6. Berarti kan mau nggak mau kita beli 3 botol. Ya kira-kira satu botolnya tuh sekitar 375 ribuan ya, kali aja 3 biji berapa dah tuh pertama untuk oli. Yang kedua, filter ya, filter kayak busa atau ada filter kertas. Ini sini gue pakai busa ya, filter dari si apa tuh, filter total bodinya, filter udara, air cleaner. Nah, itu sekitar 300 ribuan, sekitar 350 ribuan lah ya. Terusnya apalagi yang gua beli ya? Oh ya, tadi Pampers atau saringan bensin yang ada di fuel pump itu harganya 25.000, murah. Cuman nunggunya itu yang males gitu loh. Ya sama ongkir ya sekitar, anggaplah gocap gitu loh. Terus apa lagi ya? Nah, karena kemarin gua request sama bengkel buat di DCS apa ya, kayak carbon cleaner gitu. Akhirnya gue beli carbon cleaner buat si turtle body, karena memang udah ngerak banget itu, nggak bisa pakai carbo cleaner. Jadi pakai foam gitu, kayak foam bahan apa sih liquidnya tuh. Ketika disemprot nanti kerak-kerak itu ditunggu sebentar, kerak-kerak itu ntar luruh gitu sambil disikat sikat tipis gitu. Itu sekitar 90.000. Tadi oli udah, filter udah, filter bensin udah, filter udara udah, terus tadi DCS. Apalagi ya? Kalau dicek kampas rem aman semuanya. Apalagi yang gue perlu? Oh ya, gue beli cairan dari Yamaha tuh, namanya cairan karbon, karbon cleaner juga namanya. Karbon cleaner yang dimasukin ke bensin, ke tangki bensin. Yang rasionya satu botol itu kecil ya, semana ya botolnya? Kayak botol oli Matic tuh, sekitar segitulah. Itu harganya 35 ribuan, karena ini tangkinya kapasitasnya antara 17 sampai dengan 18 liter. Ya gue harus beli 4 botol lah itu buat perbandingannya. Jadi nanti dimasukin, kita bawa jalan muter. Ya berharap kerak yang ada di di payung klep, di atas piston itu agak lebih terbuang lah ya kerak-keraknya. Tapi gue rasa kalau buat bersih banget ya butuh buka tuh engine headnya tuh, jadi biar bersih. Tapi ya PR-nya kalau buka itu kita harus ganti packing, jatuhnya servis besar. Nih servis ringan aja. Nah tadi udah bisa dikalkulasi tuh biayanya berapa aja, itu di luar biaya servis ya. Nah untuk biaya servis ini kembali lagi tergantung dari bengkel ya, karena masing-masing bengkel punya acuan servis dan layanan servis yang beda-beda gitu kan. Ada SOP-nya beda-beda, tentu sini akan mempengaruhi harga. Nah kebetulan gue servis kemarin rentang harga ya, gue bicara rentang harga aja, bukan berapa harganya, karena akan beda-beda. Nanti wah murah banget ini, wah mahal banget ini, gue ngerinya nanti malah menjatuhkan harga dari salah satu bengkel, atau dikatakan nanti situ bengkel overprice atau apa. Enggak, jadi ada rentang harga. Jadi untuk servis motor besar, servis ringan itu setahu gua gitu ya, karena gua ngomong juga gitu sama temen-temen yang lain, servis berapa gitu di beberapa bengkel. Ini rentang harganya aja, itu rentang harganya mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp1.500.000 untuk servis. Jadi tergantung bengkel, tergantung layanan yang yang disajikan oleh bengkel itu. Jadi biaya itu relatif ya. Nah sekarang udah bisa kalkulasi dah tuh berapa biaya servis motor besar tua ya, mobil jadul ini tipe sport. Jadi ya performanya cukup lumayan tinggi ya, yang artinya ya udah pasti kompresi lebih tinggi, mesinnya juga lebih galak. Tapi ada konsekuensinya, dengan motor kompresi tinggi itu panas ya, tentunya banyak part-part yang mungkin lebih cepat diganti dibanding
motor yang digunakan biasa buat daily gitu loh. Oli 3 kali sekian tadi 380-an, filter 25.000, air cleanernya atau busanya itu 350 ribuan. Terus carbon cleaner 4 biji itu 35.000 kali 4 sekitar 150 ribuan lah, 135 ribuan lah. Dan terus carbon foam itu, carbon cleaner foam itu sekitar 90.000. Ya bisa dikalkulasi aja. Ya hampir berapa ya? Ya sekitar 2 juta ya. Hampir 2 jutaan lah. Lebih lah, lebih. Sama aja kayak servis mobil lah. Saya kayak servis mobil mau LCGC atau apa, kalau misalnya kita masuk ke bengkel ya kurang lebih biayanya hampir sama, sekitar ya segitulah. Murah atau mahal ya itu relatif. Dan tapi di sini kan gue memang motor servisnya 2 tahun sekali gitu. Lu bayangin aja bagi per bulan gitu. Per berapa bulan. Kalau motor daily kan servis hampir sebulan sekali, 2 bulan sekali tuh mesti servis. Nah biayanya berapa kalau dikalkulasi ya. Bahkan lebih murah servis ini sih dibanding motor yang dipakai daily. Motor gue Mega Pro itu servis itu ya sama-sama aja mirip-mirip itu kadang-kadang tuh. Kalau dikalkulasi ya buat sampai kalau dihitungnya sampai ini 2 tahun, tapi ya nggak 2 tahun juga sih, emang dasar gua aja malas juga sama nggak ada waktunya. Jadi gua ya servisnya dengan waktu yang agak panjang gitu, temanya panjang. Kenapa sih gua servisnya kok lama banget gitu ya, karena memang gue jarang pakai juga. Jadi alasan jarang pakai ya karena ya sambil sayang-sayang partnya lah ya, karena motor-motor kayak gini kan ya mungkin kita ada uang gitu, pas lagi belum ada uang spare partnya nggak ada. Nah pas rusak yang lebih payah lagi kalau kita nggak punya uang lah, makin jadi bahan pikiran deh tuh. Jadi ya gimana moge jadul nih, serba-serbinya ketika kita servis. Menurut temen-temen kira-kira kalau waktu servisnya, biayanya gimana? Silakan tanggapi di kolom komentar deh. Ini hanya gue berbagi sharing aja sama teman-teman, ya berbagi pengalaman, ya berbagi cerita di ngobrol otomotif santai. Ya mudah-mudahan jadi bahan diskusi kita lah ya. Jadi di sini gue nggak menyebutkan atau apa ya, itulah pokoknya nggak berkaitan dengan merek atau apa. Jadi apa-apa yang gue pakai di sini ya karena memang ya apa yang ada aja gitu, yang memang seketemunya dan berusaha gue cocok-cocokin sama motornya. Jadi bukan karena gue pakai oli ini karena gue suka, enggak, sebetulnya sih lebih ke sisi teknikal aja gitu. Ya suka ya karena memang gue pernah pakai dan puas gitu aja sih. Ada nggak oli yang lain misalnya yang lebih bagus ya, mungkin ada kan oli cocok-cocokan ya. Seperti itu. Begitu pula dengan bengkel. Di sini kita bicara bengkel ya. Kalau bicara bengkel, temen-temen gua rasa punyalah referensi atau preferensi masing-masing dan punya kedekatan masing-masing, karena klik orang itu ke kita sebagai user ya, orang yang hobi dalam otomotif, tentunya kita pasti nggak lepas dari bengkel itu ada kayak chemistry gitu dengan wah gue cocoknya bengkel ini, gue cocoknya bengkel ini. Itu terserah teman-teman, tapi perlu diketahui kalau lu salah cari bengkel ya udah lu bisa lu kapok main motor, atau lu bisa hujat sana sini terhadap bengkel itu. Ketika memang tidak ada yang pas, berarti di situ ada ketidakcocokan aja gitu. Jadi ya pandai-pandailah untuk cari bengkel buat motor-motor kesayangan lu semua. Oke gengs, gua rasa cerita gua tentang servis si R6 gua ini, si motor moge jadul, yang jadul-jadul amat sih enggak lah ya. Cukup di sini, kita lanjutin aja di kolom komentar. Oke gengs, jangan lupa stay tune terus, subscribe, komen, share, nyalain tuh loncengnya tuh ya, biar kalau ada video gue bisa lu tonton langsung. Begitu ya dari gue, kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai ketemu di video gue yang lain. See you gengs.